Potret pemaketan dinas konstruksi di pemerintah daerah. Sudah masuk di akhir tahun anggaran, banyak PPK yang ngeluh kerjaan masih numpuk dan gak beres-beres. Kok bisa ya? Mr. Kepo jadi penasaran nih. Sobat pengadaan penasaran juga? Yuk kita telusuri sama-sama. Kali ini kita akan fokus pada sektor konstruksi. Jadi kita akan lihat pengadaan di Dinas PUPR, Pemda seperti Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Permukiman, dan Sumber Daya Air. Oke, sekarang kita masuk di laman Sirup. Kita akan secara random melihat pengadaan di beberapa pemerintah daerah. Kita bisa langsung klik nama Pemdanya dan akan terlihat list perangkat daerah, dan kita pilih salah satu dinas konstruksi, terutama yang paketnya banyak. Dari riset kecil Mr. Kepo, biasanya akan sangat dominan jumlah paket yang menggunakan metode pengadaan langsung. Nah, terbuktikan dari total 1.500-an paket, jumlah paket pengadaan langsungnya 1.400-an paket atau lebih dari 90%. Kalau sampai seperti ini, sudah pasti pejabat pengadaan dan PPK pontang-panting melaksanakan proses pengadaannya. Cara paling gampang untuk melihat secara sekilas pemaketan sejenis adalah dengan mengurutkan nama paketnya. Tinggal klik saja di sini nih. Nah, tinggal dicermati secara cepat sudah kelihatan paket yang mirip-mirip. Dalam kasus Pemda pertama ini, yang menarik adalah dalam satu kelurahan ada banyak paket drainase lingkungan, bahkan dalam satu RW paketnya ada beberapa paket. Kalau dipikir-pikir, luas wilayah kelurahan kan nggak besar, apalagi RW. Jadi, kenapa paketnya harus dipisah-pisah? Hal serupa juga terlihat pada paket-paket jalan lingkungan, jasa perencanaan, dan lain-lain. Mungkin kita perlu lihat satu Pemda lagi. Baik, kita akan pilih satu lagi Pemda secara random. Potret pemaketan Pemda kedua juga kurang lebih sama. Ada banyak paket pengadaan langsung mencapai 90% dari 900-an paket pengadaan. Adapun paket yang menarik untuk diperhatikan, kaitan dengan nama yang mirip dan lokasi yang berdekatan, antara lain, belanja material, rehabilitasi jalan, pemasangan penerangan jalan umum, pasangan TPT saluran, dan lain-lain. Kenapa paket yang mirip dan lokasinya berdekatan perlu menjadi perhatian? Dalam pasal 20 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 diatur bahwa ayat 1, pemaketan pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang atau jasa, ketersediaan barang atau jasa, kemampuan pelaku usaha, dan atau ketersediaan anggaran belanja. Ayat 2, dalam melakukan pemaketan pengadaan barang atau jasa, dilarang A. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. B. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. C. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Dan atau D. Memecah pengadaan barang atau jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Jadi, dalam membuat pemaketan, harus mengacu pada ketentuan tersebut. Dari potret pemaketan pada Dinas PUPR tadi, yang mencolok adalah pengadaan langsung yang jumlahnya banyak sekali. Bisa dibayangkan sibuknya pejabat pengadaan dalam memproses dokumen yang sangat banyak. Lalu PPK pasti akan kelabakan sebagai orang yang harus mengendalikan ratusan bahkan ribuan kontrak. Jika dikaitkan antara ketentuan pasal 20 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dengan potret pemaketan yang sudah kita lihat bersama, maka terhadap paket-paket pengadaan langsung yang nilainya rata-rata mendekati batas atas pengadaan langsung 200 juta rupiah dan lokasinya berdekatan, berpotensi melanggar ketentuan pasal 20 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, khususnya ayat 2, huruf A dan D. Kenapa demikian? Berikut penjelasannya. Sebagai contoh kita ambil paket jalan lingkungan. Jika kita uji terhadap pasal 20 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, maka terhadap butir B dan C tidak ada isu karena ruang lingkup sudah oke dan paket ini peruntukannya bagi usaha kecil. Sedangkan untuk butir A dan D, maka kata kunci yang akan menentukan apakah ini melanggar atau tidak pasal 20 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah kata efisiensi pada butir A.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah efisien jika paket jalan lingkungan dipecah-pecah padahal masih dalam satu kecamatan, satu kelurahan, bahkan satu RW? Tidak jarang karena pemecahan paket ini mengorbankan output pada pelaksanaannya. Mr. Kepo pernah melihat ada satu paket pelaksanaan jalan lingkungan yang sangat tanggung tidak diselesaikan karena pertimbangan utama pemaketannya adalah nilai pengadaan dibatasi maksimal 200 juta rupiah. Dalam sudut pandang manajemen proyek, akan ada beberapa efisiensi jika paket yang berdekatan tidak dipecah-pecah seperti penggunaan alat berat misalnya road roller akan menjadi lebih efisien karena bisa mengurangi volume alat yang digunakan dan biaya mobilisasi juga berkurang. Distribusi material akan menjadi lebih efisien karena pengiriman bisa digabungkan. Penggunaan SDM juga dimungkinkan untuk diefisiensikan dan lain-lain. Jadi, apabila ada pemaketan dipecah-pecah dan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, padahal jika digabungkan akan menjadi lebih efisien, maka hal tersebut melanggar ketentuan pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Terhadap permasalahan tersebut, siapakah yang bertanggung jawab? Dalam hal ini, maka PA atau KPA menjadi pihak yang paling bertanggung jawab karena memiliki tugas menetapkan perencanaan pengadaan, di mana salah satunya adalah pemaketan. PPK dan pejabat pengadaan dalam hal ini juga seharusnya melakukan review pemaketan. Pihak lain yang memiliki peran di sini adalah APIP atau Inspektorat Daerah. Terhadap kondisi pemaketan seperti ini, apakah APIP sudah melaksanakan tugas pengawasan? Mr. Kepo berdoa, mudah-mudahan saja tidak ada kemahalan harga dalam eksekusi pengadaan seperti ini, sehingga tidak ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan kemahalan harga. Lalu, bagaimana pemaketan yang baik? Tentunya pemaketan yang baik mengikuti kaidah-kaidah dalam pasal 20 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan pemaketan yang benar, maka akan sangat bermanfaat bagi pelaksana kegiatan, baik PA atau KPA, PPK, maupun pejabat pengadaan, serta tentunya bagi masyarakat. PA atau KPA akan lebih mudah mengontrol dan mengevaluasi kegiatan. Tugas pejabat pengadaan dalam administrasi yang dikerjakan akan berkurang. Begitu juga dengan PPK, akan lebih fokus mengendalikan kontrak karena jumlah kontrak bisa dikurangi.